kursinya, ya Allah berfirman, ya ibadi laqad haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, telah aku haramkan kezoliman atas diriku. Jadi Allah tegaskan tidak ada sifat zolim dalam dirinya, yang ada sifat adil. Allah maha adil. Lalu kata Allah, walaqad ja'altu bainakum muharrama, dan aku jadikan zolim itu haram di antara kalian. Fala tazolamu, maka janganlah kalian saling menzolimi. Hadis yang mulia ini enggak nyebutin kapan tanggal, kapan waktu, kapan bulan. Pokoknya bebas kapanpun, intinya berbuat zalim itu Allah katakan fala tazolamu, jangan saling menzolimi. Baik, itu alasan kedua kenapa disebut bulan-bulan haram ya. Ini udah kita bahas tadi, ini juga udah kita bahas. Nah, kemudian kita masuk, apa sih keistimewaannya bulan Muharram secara khusus? Baik, dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang kata Sayyid Sabiq sanadnya jayyid. Apa jayyid? Bagus. Artinya ini hadis secara validitas dan otentifikasi bisa dipertanggungjawabkan hingga sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang pemuda bernama Mujibah Al-Bahiliyah. Dia berkata atau bertanya, ya Rasulullah, at-ta'rifuni? Wahai Rasul, apakah engkau masih ingat sama saya? Nabi bertanya, man anta? Kamu siapa? Ini bukan berarti Nabi pelupa. Kenapa? Ada sebab kenapa Rasul nanya kayak begitu. Man anta? Kamu siapa? Dia pun menjawab, ana Al-Bahili, saya Al-Bahili, alladzi faraqtuka fi amil awal. Kan kita pernah ketemu tahun lalu. Ya, kita udah berpisah, tahun lalu pernah ketemu. Apa kata Rasul? Ma ghayyaraka wa anta wa kunta hasanal hay'ah. Apa yang membuatmu berubah? Nah, berarti Rasul masih ingat sebenarnya. Cuman pangling, ada perubahan. Padahal kamu tahun lalu enak dilihat, hasanul hay'ah. Hasan bagus, hay'ah penampilan. Ya, kamu kan dulu cakep, bersih, ganteng, ngapa jadi begini? Ngapa emang? Apa jawaban dia? Karena ma'akaltu ila bilail mundu faraqtu. Saya semenjak berpisah denganmu setahun yang lalu nggak pernah makan kecuali malam doang. Berarti apa tuh? Puasa. Berapa lama? Setahun. Setahun dia bilang. Semenjak berpisah denganmu setahun lalu, saya nggak pernah makan kecuali malam. Dikira Rasulullah akan menguji, wah hebat nih puasa sepanjang tahun. Ternyata tidak. Rasul justru mengkritik dengan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Lima azabta nafsaka, kenapa engkau siksa dirimu sendiri? Nah, hadis ini atau kalimat ini menjadi dasar buat mayoritas ahli fikih bahwa puasa dahr itu makruh. Apa puasa dahr? Puasa sepanjang tahun, nggak pakai libur, tentu kecuali di hari-hari yang terlarang. Nah, bagi umumnya ulama itu makruh puasa dahr, bukan dahar. Kalau dahar makan dulu nggak puasa malah. Ya. Kecuali sebagian ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan puasa dahar, khususnya buat yang secara fisik kuat. Baik, lalu kemudian kata Rasulullah kepada si pemuda tadi, wa in kunta labudda fa'ila, kalaupun engkau pingin puasa, maka sum fi syahris sabr, berpuasalah kamu di bulan kesabaran. Nah Bapak Ibu, bulan kesabaran itu bulan apa? Bulan apa? Nama lain dari bulan Ramadan. Ya. Lalu kata Rasulullah, wa yawman fi kulli syahr, dan tambahannya adalah satu hari di masing-masing bulan yang lain. Itu tambahannya. Apa jawaban pemuda tadi? Zidni ya Rasulullah inda bikuwah. Tambahin wahai Rasul, saya masih kuat. Karena dia merasa tadinya 12 bulan di korting tinggal sebulan. Ini energi sisa banyak. Maka dia minta tambahin lagi wahai Rasul, saya masih kuat. Lalu kata Nabi, ya udah tambahannya 2 hari deh. 2 hari di masing-masing bulan. Apa reaksi pemuda ini? Kira-kira masih bisa minta nambah nggak dia? Masih. Zidni inda bikuwah, tambahin lagi. Rasul pun nambahin 3 per hari, 3. Dan lagi-lagi dia minta tambah. Ini kalau kita bandingin dengan orang sekarang kan jauh. Orang sekarang mah kalau perlu minta kurang-kurang dah kalau bisa. Tapi orang dulu malah minta tambah. Baik. Lalu kata Rasul,
Begitu dia minta tambah 3 hari lagi tadi itu, kata Rasulullah, sum fi ashuril hurum watruk, berpuasalah kamu di bulan-bulan haram, lalu tinggalkan. Nah, Rasul langsung menyebut bulan-bulan haram, puasalah di bulan-bulan haram, lalu tinggalkan. Apa maksud lalu tinggalkan? Itu tanda perintah berpuasa di bulan haram itu bukan kewajiban, tapi dia sifatnya sunnah, hukumnya sunnah. Dan hadis ini menunjukkan kalau ada orang Islam berpuasa di bulan 4 haram ini tanggal berapapun selama bukan tanggal yang terlarang seperti Idul Adha di Zulhijjahnya atau hari tasyriknya, maka itu orang telah menjalankan sunnah dalam hadis ini. Kenapa ini saya tegaskan? Karena ada sebagian orang yang membid'ahkan puasa 1 Muharram dengan alasan Rasul tidak pernah melakukan puasa 1 Muharram. Ada pula yang tega membid'ahkan puasa 1 Zulhijjah yang pernah kita bahas yang lalu dengan alasan Rasul nggak pernah puasa 1 Zulhijjah. Baik Bapak Ibu sekalian, yang namanya sunnah Rasul itu ragamnya banyak. Rasul sunnahnya bukan hanya perbuatan, tapi juga ada sunnah perkataan. Sunnah itu ada 3, ya, ini yang pokok ada 3. Ya, dalam definisi para ulama, sunnah itu adalah ma'udhifu lin nabi qaulan au fi'lan au takriran au nahwa. Apa-apa yang disandarkan ke Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, baik berupa perkataannya, perbuatannya, atau sikap diamnya, setujunya, atau sifat fisik penampilannya. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak Rasul lakukan tapi Rasul katakan tetap dikatakan sunnah. Contoh, umroh di bulan Ramadan, Rasul melakukan enggak? Pernah dengar enggak Rasul pernah umroh di bulan Ramadan? Enggak pernah. Rasul enggak pernah. Tetapi kenapa orang berduyun-duyun itu kalau lagi Ramadan, orang umroh tuh tambahan padat itu. Padahal Nabi enggak melakukan. Walaupun Nabi nggak melakukan, tapi Nabi pernah mengatakan, pernah menstimulus dalam bentuk ucapan. Datang seorang nenek namanya Ummu Sinan, dia minta ke Rasul, ya Rasul, ada nggak sih amal yang sama kayak haji tapi bukan haji? Karena secara fisik nenek ini udah nggak kuat. Nah, jawaban Rasul adalah umrah di Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i. Berangkat umroh di bulan Ramadan setara seperti pergi haji bersamaku. Hadis Imam Muslim. Jadi walaupun Rasul tidak pernah melakukan, tapi secara lisan Rasul menstimulus tetap sunnah. Walaupun 1 Muharram Rasul tidak berpuasa, tapi Rasul menganjurkan puasa di bulan Muharram dan puasa di bulan-bulan haram secara umum, ya tetap sunnah. Karena 1 Muharram cakupan masih di bagian bulan-bulan tersebut. Ya, ini udah ada di situ. Rasul mengatakan wa afdalul ashhur syahrullah alladzi tad'unahu al-muharram. Bulan yang paling istimewa adalah bulan Allah yang kalian namakan dengan bulan Muharram. Lalu Imam Ibnu Rajab mengkasih komentar begini, innal maqsuda min dzalik afdalul ashhur ba'da Ramadan. Yang dimaksud bulan terbaik dalam hadis ini yaitu bulan terbaik setelah bulan Ramadan, karena yang paling mulia di semuanya adalah bulan Ramadan, termasuk akhirnya puasanya. Di hadis yang kedua, datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayu siyami afdal ba'da Ramadan, wahai Rasul, puasa apakah yang paling the best, yang paling istimewa, yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan? Nabi pun menjawab, syahrullah alladzi tad'unahu al-muharram, itu berpuasa di bulan Allah yang kalian sebut dengan Muharram. Bapak Ibu, di hadis ini Nabi nyebut tanggal enggak? Nyebut hari-harinya enggak? Enggak. Karena enggak disebut tanggal dan harinya, masih umum, maka tanggal berapapun silahkan. Mau tanggal 1 tadi siang, silahkan. Mau tanggal 2, mau tanggal 3, semuanya sekoridor dengan makna puasa di bulan Muharram. Silahkan. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, yang namanya berdalil
Kalau tidak ada dalil khusus, adanya dalil umum, maka dalil umum itu udah cukup. Contoh, ya, ibu-ibu bikin kue menjelang lebaran, apaan kek, nastar, dodol, geplak, apaan begitu, ya, ini ada geplak, ya, kata ibu yang dikasih, makasih banyak ya, tapi ngomong-ngomong, emang ada dalilnya ngasih kue menjelang lebaran? Ini kira-kira yang ngasih sakit hati nggak ya? Lu masih bagus, gua bagi pakai nanya dalil.